akan memaparkan yaitu Saudara Raka Fauzan Hatami sebagai presenter dari Fakultas Hukum 4. Kemudian saya sendiri Sendalingga Saputra yaitu sebagai host di sini. Kemudian Pak Tato ada sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan moderator untuk disambungkan kepada narasumber. Terima kasih. Mangga Pak Tato. Terima kasih Pak Raka, Pak Sena. Apa suara saya terdengar? Jelas Pak. Halo. Jelas. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Saudara Raka tentang aspek-aspek hukum dari bisnis dalam jaringan atau e-commerce. Kepada Pak Raka, saya persilakan. Baik. Terima kasih. Tes. Suaranya ada ya? Oke, ada. Oke. Terima kasih Pak Tato atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kembali, saya Raka Fauzan Hatami. Saya di sini pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai aspek-aspek hukum dari bisnis dalam jaringan atau e-commerce. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai presentasi ini ya. Nah, pemanfaatan teknologi saat ini telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat. Mereka yang melakukan transaksi ini sekarang tidak harus bertatap muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Dalam dunia perdagangan global saat ini, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan e-commerce, yang mana e-commerce pada saat ini adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Apalagi ketika kita sekarang sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 ya, di mana kita tidak boleh bertatap muka, tidak boleh berkerumun dalam satu tempat yang banyak. Nah, ketika kita akan melakukan transaksi, marketplace atau e-commerce ini sangatlah dibutuhkan oleh semua orang ya pada situasi dan kondisi seperti saat ini. Nah, tadi kan sudah saya bilang, konsekuensinya toko tradisional digantikan oleh toko elektronik yang dikenal dengan nama cyberstore, ada virtual store, ada digital market, ada electronic mall, online shop, dan lain sebagainya. Nah, yang patut dipertanyakan dari berkembangnya teknologi informasi yang menghasilkan electronic commerce ini adalah bagaimana sih peran dan aspek hukum dalam bisnis e-commerce itu sendiri. Nah, definisi e-commerce. Menurut David Baum, e-commerce itu adalah a dynamic set of technologies, application, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, service, and information. Banyak sekali faktor-faktor yang mendorong implementasi atau penggunaan e-commerce itu sendiri. Yang pertama, adanya globalisasi dan liberalisasi perdagangan yang pada masa saat ini sangatlah masif ya perkembangannya. Ada juga kompetisi yang semakin tajam. Perkembangan teknologi, pengurangan tujuan secara fisik, sebagaimana tadi karena adanya pandemi COVID-19 ya. Lalu yang terakhir adalah publisitas, di mana sekarang semua orang pasti mengakses marketplace. Semua orang punya gadget, punya smartphone, punya media sosial juga segala macam. Hal ini salah satu hal yang mendorong implementasi dari penggunaan e-commerce itu sendiri. Lalu e-commerce ini sebagai dampak dari globalisasi kita lihat berkembangnya teknologi komputer, telekomunikasi, media dan informasi mendorong berkembangnya electronic commerce sebagai salah satu alternatif kita sebagai manusia untuk melakukan transaksi. Transaksi di sini meliputi banyak hal ya, bisa barang elektronik, apa lagi ya, belanja di pasar tradisional juga, di e-commerce juga ada, belanja yang lain-lain pun banyak lah pokoknya. Nah, kita harus mengetahui siapa aja sih pelaku dalam bisnis e-commerce ini. Nah, di sini ada pelaku usaha. Ya, kita sudah tahu ya pelaku usaha definisinya seperti apa. Lalu ada konsumen, ada penyedia jasa pembayaran, penyedia jasa pengiriman,
dan marketplace. Jadi 5 para pelaku dalam bisnis e-commerce ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, terdapat kode etik pada etika bisnis dalam kegiatan e-commerce. Jadi yang harus diingat dari para pelaku bisnis e-commerce ini adalah harus ada 2 prinsip yang harus dipegang. Yang pertama ada prinsip itikat baik atau good faith dan prinsip perjanjian harus ditepati. Pada prinsipnya, kedua prinsip ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha saja, tetapi juga bagi konsumen. Jadi kedua belah pihak ketika melakukan atau bersepakat untuk melakukan transaksi dalam layanan e-commerce, maka kedua prinsip ini sangat penting untuk diketahui oleh kedua belah pihak. Nah, hak dan kewajiban para pihak dalam bisnis e-commerce bisa dibaca ya, dan mungkin para Bapak Ibu juga sudah mengetahui. Di sini saya hanya memberikan beberapa hak dan kewajiban yang mesti diketahui. Ini juga sama bagi penyedia jasa pembayaran dan jasa pengiriman. Dan ini bagi marketplace. Hal ini yang menarik marketplace, karena marketplace ini wajib melindungi data pribadi dan privasi dari konsumen dan pelaku usaha. Ini yang paling penting, karena beberapa bulan yang lalu ada salah satu marketplace terbesar dan terkenal di Indonesia ini diklaim data penggunanya ini bocor. Nah, hal ini kan yang mesti diwaspadai ya. Padahal seharusnya marketplace atau pemilik marketplace ini harus melindungi data pribadi dan data privasi dari konsumen. Karena apabila data-data pribadi dan privasi ini tidak dilindungi dengan baik, maka data-data tersebut dapat bocor, dapat diperjualbelikan di dark web, dan lain-lain sebagainya. Yang rugi adalah konsumen. Nah, ini beberapa marketplace di Indonesia ya, bisa dilihat. Dan mungkin Bapak Ibu juga seringkali mengakses salah satu bisnis marketplace yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana sih peranan hukum dalam kegiatan e-commerce? Hukum sebagai suatu norma ini memiliki penetapan standar perilaku atau standards of conduct. Ada beberapa poin penting di mana peran hukum dalam kegiatan e-commerce. Yang pertama adalah pemberian dan penegakan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, dan ini yang mesti dipahami dan diketahui oleh para pelaku usaha tentunya ya. Ini perlindungan di bidang haki atau hak kekayaan intelektual, meliputi hak cipta, hak merek, hak paten, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada penegakan hukum dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Nah, ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan e-commerce. Mungkin yang familiar pasti Undang-Undang ITE ya, dan Undang-Undang ITE ini kan mencakup banyak hal. Salah satunya adalah kegiatan e-commerce. Lanjut, di sini ada aspek hukum dalam perjanjian transaksi e-commerce. Tadi ada pasal 1331 KUH Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan agar perjanjian yang dibuat itu sah, ada beberapa syarat sah. Bisa dilihat di sini, yakni sepakat mereka yang mengingatkan dirinya. Jadi tanpa adanya paksaan, tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, kedua belah pihak harus dengan sadar sepakat untuk mereka meningkatkan dirinya untuk melakukan suatu transaksi. Lalu yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Jadi cakap di sini adalah dia tidak di bawah pengampuan, dia sudah dewasa secara umur dan lain-lain sebagainya. Suatu hal tertentu, objeknya jelas dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Lalu yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam transaksi e-commerce ini mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang telah menyepakati isi, objek yang diperjanjikan, serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian transaksi tersebut. Nah, hal inilah yang mesti dipahami, karena ketika kita melakukan perjanjian dengan salah satu pihak misalnya, dan kita misalnya tidak membaca perjanjian tersebut,
Maka ketika muncul permasalahan di kemudian hari dan kita dituntut, nah itu yang harus kita pahami, karena perjanjian yang kita buat itu mengikat selayaknya undang-undang bagi kita yang membuatnya. Sehingga kita, baik kita sebagai konsumen atau sebagai pelaku usaha di sini, harus betul-betul memahami apa sih isi kontrak perjanjian tersebut, apa yang diatur, apakah hak dan kewajibannya telah sesuai, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini Undang-Undang ITE dalam perjanjian transaksi elektronik bisa dilihat. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa Undang-Undang ITE itu mencakup berbagai banyak hal. Salah satunya adalah e-commerce atau transaksi elektronik. Nah, di sini ada beberapa pasalnya. Nah, apa sih yang dimaksud kontrak elektronik? Kontrak elektronik itu adalah perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Apabila ternyata terjadi kesepakatan mengenai produk dan harga yang ditawarkan pelaku usaha dan calon pembeli, maka calon pembeli dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha. Nah, yang paling penting di sini adalah perjanjian ini telah disiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha, di mana calon pembeli hanya perlu mengisi data-data dalam kolom yang telah dipersiapkan oleh pelaku usaha, dan yang terakhir adalah menekan tombol persetujuan. Hal ini menandakan bahwa calon pembeli telah setuju untuk mengadakan transaksi jual beli dengan pelaku usaha. Kontrak atau dokumen elektronik sebagai bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti, maka penggunaan sistem elektronik harus selalu memastikan kelaikan sistem elektroniknya oleh lembaga sertifikasi keandalan. Jadi kontrak atau dokumen elektronik ini daya mengikatnya serupa dengan kontrak konvensional yang kita buat seringkali di dalam kertas misalkan, atau ditandatangani secara konvensional dan lain-lain sebagainya. Jadi kekuatan atau daya mengikatnya itu sama, serupa. Untuk bentuk kontrak elektronik. Nah, kontrak melalui email bisa juga, kontrak melalui website juga bisa, kontrak yang mencakup direct online transfer dari informasi dan jasa juga bisa, kontrak yang berisi electronic data interchange atau EDI, atau yang terakhir adalah kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi click wrap dan shrink wrap. Click wrap sendiri adalah penempatan ketentuan perjanjian itu harus bisa dilihat secara jelas oleh pihak penerima perjanjian. Jadi isi klausul kontrak elektronik itu harus dibuat secara jelas, mudah dipahami, mudah dibaca juga oleh pihak yang menyepakati kontrak tersebut atau yang membuat perjanjian melalui kontrak elektronik tersebut. Sedangkan shrink wrap sendiri adalah seperangkat ketentuan dan persyaratan mengenai penggunaan suatu perangkat lunak yang berada di dalam bungkus atau kotak pembungkus dari perangkat lunak tersebut yang dianggap telah mengikat dan disetujui oleh pembeli pada saat membungkus atau kotak pembungkus dari perangkat lunak tersebut. Jadi, dalam perjanjian shrink wrap ini, pelanggan terikat oleh persyaratan kontrak. Meskipun pelanggan atau konsumen tadi tidak dapat mengetahui berapa banyak persyaratannya sampai dia membayar uangnya dan membuka yang membungkus CD atau disket yang berisi program perangkat lunak. Jadi pada prinsipnya, bentuk-bentuk kontrak elektronik ini dapat dipilih oleh oleh penjual atau konsumen ya. Dan biasanya ini ada kontrak baku yang dibentuk oleh penjual, yang mana kalau pembeli sudah sepakat untuk menggunakan atau menggunakan bentuk kontrak apa, ya sah-sah saja. Jadi bentuk kontrak elektronik ini ada 5 ini ya, bebas dipilihnya seperti apa dan gimana, tergantung kesepakatan lagi dari kedua belah pihak. Nah, klausula umum yang terdapat dalam kontrak elektronik nih, ini yang harus dipahami juga. Preambel ini pembukaan, tanggal dibuat kontrak itu jelas juga, objek yang diperjanjikan apa, terus limited liability atau bagaimana pertanggungjawabannya, terus apabila ada one prestasi ganti ruginya seperti apa, lalu disclaimer of user right itu adalah ini haknya, disclaimer of user right, dan yang terakhir adalah penyelesaian sengketa. Jadi klausula yang umum terdapat dalam kontrak elektronik ini ada berapa ini? 4. Ada 7 klausul yang bisa kita temukan atau selalu kita temukan dalam kontrak elektronik. Nah, konsekuensi hukum yang timbul
dari tidak dilaksanakannya klausul dalam kontrak elektronik ini yang tadi telah saya jelaskan, ada wan prestasi dan ada perbuatan melawan hukum. Wan prestasi itu adalah apabila ia melanggar suatu perjanjian atau salah satu klausul dalam perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Atau juga salah satu pihak tersebut sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Contohnya, konsumen membayar barang yang dibelinya kepada pelaku usaha, namun nominalnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Kalau perbuatan melawan hukum, adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tersebut. Kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang merasa dirugikan berhak langsung menuntut ganti rugi. Contohnya, penipuan dalam transaksi jual beli dalam e-commerce. Nah, banyak sekali ya kasus-kasus hukum e-commerce di Indonesia. Beberapa di antaranya biasanya yang terjadi adalah penipuan dalam transaksi, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap data pribadi dan privacy. Mungkin yang paling sering dialami saat ini dan juga banyak dialami oleh kita sebagai konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce ini ya biasanya yang ini ya, yang pertama ya, penipuan dalam transaksi, karena banyak sekali penjual-penjual yang kadang kita membeli apa datangnya apa, kadang kita sudah memesan barang yang kita inginkan tapi barangnya nggak sampai dan dia menghilang gitu aja. Jadi hal-hal inilah yang harus diperhatikan dalam ketika kita melakukan transaksi e-commerce. Dan kita juga harus pastikan dulu ya si penjualnya apakah trusted atau tidak. Biasanya di marketplace itu penjual-penjualnya ini trusted ya, tapi tetap walaupun mereka menjajakan barangnya di marketplace, tetapi kita juga tetap harus waspada dengan cara melihat ya rating tadi, kan ada rating ya ketika kita hendak membeli barang tersebut di penjualnya ada rating segala macam ya kita bisa ngecek di situ. Nah, keterkaitan aspek-aspek hukum dengan etika bisnis dalam e-commerce. Nah, etika bisnis ini lebih dititik beratkan pada pelaku usaha ya. Jadi tujuan etika bisnis ini adalah penentuan standar moral dan norma perilaku yang sama untuk dijadikan sebagai titik acuan dalam menerapkan hukuman, sehingga dapat menetapkan rekomendasi tentang adanya perintah dan larangan. Jadi respect for law as an ethical value, yakni hukum dipahami sebagai aturan umum perilaku atau general rule of conduct. Ini juga sama, pentingnya etika bisnis sebagai pola perilaku penting dalam kegiatan e-commerce ini. Yang pertama adalah mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi pelaku usaha untuk menjalankan good business. Yang kedua adalah bahwa aktivitas bisnis ini adalah sama dengan aktivitas masyarakat lainnya. Tidak akan dapat berlangsung kecuali para pelakunya mematuhi standar etika yang ada. Lalu yang terakhir, dengan kita memiliki etika bisnis, pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan untuk mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Raka. Barusan kita telah mendengarkan aspek-aspek hukum dalam bisnis dalam jaringan e-commerce ya. Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sekali lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya, silakan. Belum ada ya. Mungkin Ibu Iftika ada yang mau ditanyakan?
Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, coba jadi kan gini Pak. Sebenarnya teman saya tuh baru aja banget ini tuh kena kayak semacam penipuan gitu di e-commerce. Jadi dia tuh kayak sampai dia sampai hilang berapa juta gitu kan karena kan akun banknya ini kan bisa login gitu kan di e-commerce-nya dia. Nah, sebenarnya kalau kayak contoh apa sih gimana sih perlindungan hukumnya terkait orang yang contohnya kayak dia kena penipuan di e-commerce gitu Pak. Mungkin Ivi minta pendapatnya. Ya, terima kasih. Berarti dia itu temennya Mbak ini berarti hilang ya, maksudnya hilang uangnya itu ditipu di salah satu marketplace gitu. Iya betul Pak. Ya, biasanya kalau di marketplace gitu sebenarnya bisa lapor ke si customer service dari itunya ya, dari si marketplace-nya ya, untuk ditindaklanjuti sebenarnya. Karena em, walaupun marketplace cuman menyediakan lapak untuk berjualan ya gitu, cuman ini kan sangkut pautnya dengan si marketplace itu sendiri. Jadi sebenarnya bisa dilaporkan ke marketplace-nya. Nah, memang agak sulit ketika kita melacak suatu orang gitu yang punya apa namanya, yang punya usaha gini kan dia bisa gonta-ganti jual segala macam ya. Dan sebenarnya ada layanan konsumennya juga kan, ada Badan Perlindungan dan Pelayanan Konsumen. Itu juga bisa dilaporkan ke situ, walaupun ya kita nggak tahu ya maksudnya prosesnya apakah lama atau bisa sebentar, bisa lama dan lain sebagainya. Cuman sepengalaman saya sih kalau memang ada masalah dengan penjual di marketplace, itu kita bisa mempermasalahkan itu ke apa namanya, ke marketplace itu sendiri. Tapi kalau misalkan ada bukti bahwa dia memang udah menipu apa segala macam ya sebenarnya itu kan udah masuknya ke perbuatan melawan hukum tadi yang telah saya jelaskan. Sebenarnya sih bisa diperkarakan gitu, bisa diperkarakan langsung ke polisi. Cuman permasalahannya adalah kita ini nggak tahu posisi kadang si penjual ini bisa di mana apa dan lain sebagainya. Itu sih kesulitannya sekarang ya gitu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya bisa untuk dipermasalahkan, bisa untuk diperkarakan. Cuman langkah awalnya adalah kita juga bisa menghubungi si marketplace-nya itu juga gitu. Karena kalau di marketplace itu masih bisa lah. Yang sulit itu adalah ketika misalkan kita ditipu oleh penjual di media sosial, misalkan di Instagram atau di Facebook atau apa. Itu agak sulit untuk men-trackingnya ya gitu. Sedangkan kalau misalkan kita di marketplace, si marketplace ini bisa membantu kita untuk melakukan melakukan pengejaran lah kasarnya ya, pengejaran ke si yang penjualnya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya pada langkah pertama bisa menghubungi si customer service dari si marketplace-nya gitu, karena dia dinaungi oleh si marketplace tersebut gitu. Ini juga kan berkaitan langsung dengan nama baik dari si marketplace-nya juga ya gitu. Kalau memang banyak penipuan di kalau kita berlakukan transaksi di marketplace A misalkan dan ternyata di A ini banyak sekali penipuan dan lain sebagainya ya nama baik si marketplace-nya tersebut juga turun gitu. Jadi sebenarnya itu bisa diperkarakan. Jadi sebenarnya kayak kalau misalnya seperti contoh tadi seperti yang Bapak Raka sampaikan bahwa kalau di marketplace itu jadi ada apa semacam mungkin divisi emang bidang penegak hukumnya itu suatu hal yang standar atau baru beberapa e-commerce aja sih yang udah pakai apa kayak bagian penegak hukum gitu di e-commerce-nya itu sendiri gitu. Sebenarnya bukan penegakan hukumnya ya, karena itu kan sebenarnya masalah teknis ya Mbak ya. Cuman kan ini berkaitan dengan perlindungan konsumennya itu sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh hanya kalau ke marketplace itu sendiri kita cuma hanya menyampaikan keluhannya gitu loh, bahwa ada penjual yang menjual barangnya dengan ya nggak bagus lah, dia menipu dan lain sebagainya. Sebenarnya ya mungkin marketplace ini bisa membantu hanya dalam tahap dimana dia bisa membantu nggak jauh gitu. Cuman kalau misalkan kerugiannya sudah besar gitu ya segala macam, ya sebenarnya bisa diperkarakan ke kepolisian juga gitu. Tapi ya kita juga harus punya data-data yang lengkap, dan mungkin data-data yang lengkap itu bisa kita minta dari marketplace itu gitu. Oh, jadi dia nge-provide informasi gitu ya, data. Ya, Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin itu jawabannya ya, jawaban sepengetahuan saya gitu. Mungkin kalau ada koreksi atau tambahan boleh dikoreksi.
Oke, barangkali ada yang lain. Kami persilahkan. Barangkali ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ini cukup ya Pak Tato ya. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Oke, baik Bapak Ibu-Ibu, tadi seperti telah kita dengarkan bersama, Bapak Raka telah membahas masalah aspek-aspek hukum dalam bisnis jaringannya dalam e-commerce ya. Pentingnya peranan hukum dalam e-commerce, terus kemudian undang-undang ITE dalam transaksi e-commerce, bentuk-bentuk kontrak elektronik, dan kemudian hak dan kewajiban para bisnis dalam e-commerce. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Raka dapat bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu acara ini akan saya serahkan lagi kepada saudara Bapak Sena. Ya. Bapak Sena, saya persilakan. Ya, siap. Terima kasih Pak Tato dan Pak Raka atas paparannya. Semoga paparan dari Pak Raka ini bermanfaat untuk para peserta yang hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk menghadiri acara webinar ini. Untuk absensinya sudah saya share di chat, ya di chat ininya, maksud di Webex ini ya. Enggak, bisa diisi oleh Bapak Ibu untuk absensinya. Baik, mungkin seperti itu saja ya. Acaranya kita tutup. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Billahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.